Oke. Saya mengambil kutipan dari Perjanjian Lama, berarti tradisi ini sudah lama karena itu dari Perjanjian Lama, tetapi itu yang buku yang terakhir. Buku terakhir sebelum yang Perjanjian Baru dengan Injil dari Matius adalah Makabe, no? Makabe. 2 Makabe, dan saya mengambil itu dari bab 12 dan secara spesifik ayat 46. Sebenarnya kalau Anda mengikuti misa hari ini, satu antara pilihan bacaan-bacaan adalah ini. Dari sebab itu disuruhnya lah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Yang backgroundnya itu, latar belakangnya, Yudas Maccabeus yang panglima oleh panglima antara itu orang Yahudi berperang dengan yang melawan Israel. Yang terakhir itu Gorgias, no? Dan ya mereka menang dan mereka mau kumpulkan yang menjadi kurban ketika mereka berperang dengan Gorgias. Dan ternyata ketika dikumpulkan jenazah-jenazah para serdadu, ada di itu yang saya baca itu dalam ayat 40 sebelum 46 itu, astaga, pada tiap-tiap orang yang mati itu mereka temukan di bawah jubahnya sebuah jimat dari berhala-berhala kota Yamnya. Dan ini dilarang bagi orang-orang Yahudi oleh hukum Taurat. Maka menjadi jelaslah bagi semua orang mengapa orang-orang itu. Habis itu nggak bisa beli apa-apa lagi. Kan maksudnya beli doang, itu di dompetnya Mbak nggak ada isinya. Iya. Apa yang terjadi? Maaf, Father, ini ada bocor suara. Silakan, Father. Oke. No? So berarti ada masalah yang meninggal walaupun mereka memihak Israel dan menjadi pahlawan karena mereka itu berlawan dengan musuh Israel itu. Bagaimana kalau ada jimat-jimat dan itu dilarang oleh hukum Taurat, dan Yudas Maccabeus karena mereka ada keyakinan ada kebangkitan, mau membuat kurban penebus untuk semua orang yang sudah mati supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Itu. Dan dalam tradisi gereja itu yang diteruskan apa yang dilakukan oleh Yudas Maccabeus. No? Oke. Nah, saya ada slide di sini di mana ya dihayati orang yang sudah meninggal dengan cara yang unik, luar biasa. Ini gereja dulu, ini Generalat Capucin, ya, OFM Capucin. Ini di Via Veneto, no? Daerah yang canggih, banyak itu shop-shop yang mahal-mahal. Mungkin bisa belanja di jalan ini, Via Veneto, no? Dan inilah gereja Maria Immaculata. Oleh karena itu di sampingnya ada painting, ada lukisan Maria ya tanpa noda dosa. Ini milik Capucin. Tetapi di katakombenya atau kripte, no, di bawah gereja ini ada kuburan yang luar biasa. Kuburan itu berdasar dengan, karena ini
dibuat apa itu abad 17-an, no? Dan ini dibuat oleh kardinal pertama antara Kapusin. Kardinal pertama antara Kapusin. Dan sebenarnya yang abangnya itu menjadi Paus, yang menjadi Urban, no? Paus Urban. Nah, karena keluarga mereka itu kaya, buat gereja yang baru untuk Kapusin. Dan itu sebentar menjadi generalat mereka. Nah, karena ada yang biara lama dan sudah ada kuburan, mereka tidak mau meninggalkan jenazah atau ya yang sisa-sisa dari konfrater mereka. So, ang mereka lakukan, mereka kumpulkan semua tulang-tulang para pastor dan bruder yang sudah meninggal dan ditransfer di gereja baru ini. Dan apa yang mereka buat? Mereka membuat ini sepertinya hias-hiasan, tetapi hiasannya itu dari tulang-tulang manusia. Lihatlah itu. Ya, lambang itu Kapusin, dindingnya dengan tulang-tulang, tengkorokan, dan itu seterusnya. Ya, lihatlah chandelier, luar biasa chandeliernya itu. Chandelier dari tulang-tulang juga, bagian-bagian dari tulang-tulang manusia. Ya, chandelier mereka luar biasa. No. Itu tengkoraknya juga betul. Iya, ini tengkorak benar-benar oleh itu para pastor dan para bruder Kapusin. Jadi religi semua itu ya, Father? Iya, buat itu luar biasa. No, ada 6 ruang itu dan semua itu punya dekorasi dari tulang-tulang. No. Waduh. Mengerikan. Mengerikan dia. Iya. Tengkorak semua ya, Father. Tengkorak. Kalau malam ada penglihatan nggak ya, Father? Serem ya. Semuanya itu. Iya tuh. Yang bagian tulang, no? Mereka itu klasifikasi jenis tulang apa dan dikumpulkan semua tengkorak, semua yang di itu hips kita. Itu ada pectoral, ya semua yang di sini. Ya, mereka itu buat bahan untuk dekorasi. Ya banyak itu. Karena sudah berapa ratusan tahun kuburan ini. So, tambah. Ini gereja Kapusin. Dan ada yang menarik, no? Ada bingkai di mana tertulis, quello che voi siete noi eravamo, quello che noi siamo voi sarete. Dalam bahasa Inggris, what you are now we used to be, what we are now you will be. Jangan khawatir, saudara-saudariku, ada translation-nya. Saya sudah menerjemahkan ini dalam bahasa Indonesia. Yang berarti, apa kalian sekarang, kami dulu, kami pernah. Dan apa yang kami sekarang, no, kalian akan. Berarti nanti kita menyusul. Kita juga menjadi tulang-tulang juga. Ya, ada beberapa keyakinan yang kita bisa ambil dari ini. Ya. Yang pertama, realitas bahwa semua kita akan mati. No. Belum kita menemukan yang the fountain of youth, yang air mancur itu kemudahan. Tidak ada itu. Ya,
Meskipun engkau bisa 500 tahun, pasti ikaw mati 501. Kalau seandainya nanti itu sudah ada formula yang memperpanjang hidup kita. Tapi ya, semua kita akan mati. Yang kedua, keyakinan bahwa kehidupan kita tidak berakhir dengan kematian saja. No? Ini keyakinan Kristen. Tidak berakhir dengan kematian. Oleh karena itu ada harapan. Keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Hidup berarti masih bisa berrelasi. Nah, relasi cinta kasih menerus. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, hari ini kita doakan semua yang menjadi duluhan sudah meninggalkan dunia tetapi masih hidup. Dan kita juga ada yang hidup karena sangat saleh menjadi teladan, masuk ke surga. Dan kita tahu juga karena banyak orang belum sempurna ketika mati, oleh karena itu ada tempat penantian. Dan pada semua yang sudah meninggal ada kebangkitan badan di akhir zaman. Dan ada penghakiman umum bagi semua orang. Oke? Itu yang kita bisa, ini sudah jelas. Ini bagian keyakinan kita. Nah, mengapa kita pergi ke itu? Mengapa kita menghormati semua tempat kuburan? Karena setiap kuburan adalah suci, tempat suci. Nah, adalah tempat suci karena merupakan tempat kebangkitan. Semua kuburan adalah tempat kebangkitan. Oleh karena itu, ini tanah yang suci, tempat suci. Oke. So kita memberi hormat pada jenazah-jenazah orang mati karena akan bangkit. Oke. Dan malam ini menjadi begitulah gambar itu kuburan-kuburan di mana-mana. Itulah. Di sini masih memang di tanah, dikubur di tanah, seperti yang dilakukan di Indonesia. Kebanyakan yang meninggal itu memang dikubur di dalam tanah. Tetapi sekarang sudah ada kebiasaan, di mana bukan di tanah tetapi di box, di tempat-tempat itu seperti lemari lah, seperti dinding, di mana tulang-tulang atau abu-abu. Zaman kita tidak dilarang lagi kremasi. Dulu gereja melarang umat beriman itu mempraktekkan kremasi karena dulu ada berkaitan dengan kremasi, ada berkaitan dengan ketidakkepercayaan pada ada kebangkitan badan. Sekarang tidak lagi ada relasi kremasi dengan kebangkitan badan. Kita yakin karena Allah itu kuasa, bagaimanapun kita meninggal dunia, ia bisa membangkitkan badan kita secara utuh. Meskipun sudah abu-abu, kita masih bisa bangkit. Bukan hanya tulang-tulang, tapi abu-abu. Orang tua saya sendiri dikremasi, kedua-duanya itu. Nah, karena tidak dilarang lagi. Dulu memang dilarang. Dan banyak tempat-tempat, biasanya ada di kripte
gereja atau katedral, no? Bagian katedral. Sekarang sudah ada juga tempat umum canggih-canggih, masih ada AC di mana semua itu tulang-tulang atau abu-abu diletakkan. Namanya itu columbarium. Columbarium itu seperti kolomba itu dari merpati, seperti rumah merpati. Oleh itu columbarium. Tetapi kalau ossuary itu dari osus. Osus artinya itu tulang. Berarti hanya sudah tulang-tulang. No? Nah, ini yang ossuary. Nah, bagi gereja Katolik ada keyakinan tentang tempat itu penantian, no? Di mana ada api penyucian. Apa itu? No? Api penyucian adalah doktrin gereja kita yang sering disalahpahami. Apa itu api penyucian? Apakah itu tempat kita harus pergi untuk dihukum karena dosa-dosa kita? Apakah ini cara Tuhan untuk mengembalikan kita atas kesalahan yang telah kita lakukan? Apakah itu akibat dari murka Tuhan? Tak satu pun dari pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar menjawab pertanyaan api penyucian. Api penyucian tidak lain adalah kasih yang membara dan memurnikan dari Allah kita dalam hidup kita. Itu perlu dijelaskan. Saya menjelaskan. Ketika meninggal dalam kasih karunia Tuhan, seseorang meninggal, no, kemungkinan besar mereka tidak 100% bertobat dan sempurna dalam segala hal. Bahkan orang-orang kudus yang paling hebat pun paling sering memiliki beberapa ketidaksempurnaan yang tersisa dalam hidup mereka. Api penyucian tidak lain adalah pemurnian terakhir dari semua keterikatan yang tersisa pada dosa dalam hidup kita. Ini pemurnian terakhir dari semua keterikatan yang tersisa pada dosa dalam hidup kita. Kita memberi contoh nanti. Dengan analogi, bayangkan Anda memiliki secangkir air murni 100%, H2O murni. Cawan ini akan mewakili surga. Sekarang bayangkan Anda ingin menambahkan segelas air itu, tetapi yang Anda memiliki hanyalah air yang 99% murni. Ini akan mewakili orang suci yang meninggal hanya dengan sedikit keterikatan pada dosa. Jika Anda menambahkan air itu ke cangkir Anda, maka cangkir itu sekarang akan memiliki setidaknya beberapa kotoran di dalam air saat bercampur. Masalahnya, surga, cangkir asli 100% H2O tidak dapat mengandung kotoran apapun. Surga dalam hal ini tidak dapat memiliki sedikit pun keterikatan pada dosa di dalamnya. Oleh karena itu, jika air baru ini yang 90% air murni akan ditambahkan ke dalam cangkir, ia harus terlebih dahulu dimurnikan bahkan dari 1% kotoran terakhir yang keterikatan pada dosa. Ini idealnya dilakukan saat kita berada di bumi.
Seharusnya itu kita lakukan itu yang memurnikan diri. Oleh karena itu mungkin Allah memperbolehkan ada yang sakit-sakit yang panjang. Itu mungkin satu cara bagaimana kita dimurnikan, no? Atau kita menjadi miskin, yang miskin yang sangat itu menjadi sumber mana kita menderita. Itulah sudah dimurnikan di bumi ini. Ini adalah proses menjadi suci. Atau ada suami atau istri atau teman yang sangat menyakiti engkau dan engkau masih bisa bertahan. Ini juga kita sudah dimurnikan dengan itu. Ya, kalau kita tahan dan kita bisa punya sikap yang penuh cinta kasih walaupun ya, orang lain itu menyakiti kita, ini mungkin kemungkinan besar kalau kita meninggal dunia kita sudah, karena kita sudah mengalami proses pemurnian. Nah, itulah murni. Tidak ada kotoran. Semua mungkin sudah diampuni. Ya, kalau kita itu karena pergi ke itu pengakuan dosa, no? Ya, kalau diampuni sudah diampuni. Tetapi kita mungkin yang belum terlepas dari hal-hal yang diampuni. Masih ada kecenderungan, masih ada keinginan. Walaupun kita sudah diampuni, masih ada sisa dosa itu. Kecenderungan karena bekasnya itu tidak menghapuskan kecenderungan. Masih ada itu. Apalagi kalau itu menjadi kebiasaan. Satu dosa menjadi bagian kita, menjadi kebiasaan. Masih ada sisanya. Nah, api penyucian adalah proses setelah kematian membakar atau memurnikan keterikatan terakhir kita sehingga kita bisa masuk surga 100% bebas dari segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa. Jika misalnya kita masih memiliki kebiasaan buruk, bersikap kasar atau menyindir, ya suka atau caci maki, maka kecenderungan dan kebiasaan itu pun harus disingkirkan, no? Dimurnikan, dilepaskan dari diri sendiri kita. Nah, apakah itu menyakitkan? Itu menyakitkan dalam arti bahwa melepaskan keterikatan yang tidak teratur menyakitkan. Sulit untuk menghentikan kebiasaan buruk, bahkan menyakitkan dalam prosesnya. Tetapi hasil akhir dari kebebasan sejati sebanding dengan rasa sakit apapun yang mungkin kita alami. Api penyucian itu menyakitkan. Tapi itu semacam rasa sakit yang manis yang kita butuhkan dan itu menghasilkan hasil akhir dari seseorang yang 100% bersatu dengan Tuhan. Sakit manis karena kita memiliki kesadaran yang tajam akan kasih ilahi dari Tuhan. Tetapi kita masih tidak layak berada di hadirat ilahinya karena masih dimurnikan dari keterikatan yang tidak teratur. Mungkin satu gambar lagi. Dua pacaran. Mereka mencintai sungguh-sungguh. Yeah, I cannot live without you. Tetapi ya ada waktu mereka terpisah. Nah, mungkin karena ada kerja atau ada yang peristiwa yang mereka terpisah, tetapi mereka mau ketemu tetapi tidak bisa, harus tunggu-tunggu. Yang menunggu itu yang waktu si pacar itu menunggu ini menyakiti, tapi
ya sakit manis. Karena ada keyakinan juga bahwa ia akan datang, pasti datang. Datang. No? Semua yang ada di tempat penantian itu, semua itu menjadi santo. Tidak ada kecualian. Pasti akan masuk di surga. Tetapi yang waktu menunggu, dan apalagi engkau punya kesadaran bahwa Allah itu baik. Dengan Allah engkau pasti happy. Tetapi itu masih tidak berikan padamu, masih engkau itulah haus dan lapar akan kehadiran. Itulah yang kehausan dan kelaparan yang menyakiti kita. Mengerti? Seperti beginilah. Nah, yang sakit manis, no? Dan itu yang memorinya, yang itu ya kan, mengapa saya lakukan itu? Mengapa padahal Allah itu baik, no? Nah, kalau kita mencintai seseorang atau Allah sendiri, dan kita punya kesadaran bahwa kita menyakiti orang yang mencintai kita, ini kita itu sendiri kita yang itu menderita. Semoga ini bisa menolong gambarnya. Sekarang karena kita berbicara tentang persekutuan orang suci, kita juga ingin memastikan untuk memahami bahwa mereka yang melalui pemurnian akhir ini masih dalam persekutuan dengan Tuhan. Oleh ini mereka masuk dalam persekutuan para kudus. Oleh karena itu, arwah-arwah itu juga disebut sebagai arwah-arwah kudus. Arwah-arwah kudus. The holy souls in purgatory. No? Holy souls in purgatory. Dengan para anggota gereja di bumi dan dengan mereka di surga. Kita masih, dan mereka dibantu oleh kita yang ada di bumi ini dan juga oleh yang di surga. No? Nah, semua pengen kehadiran kita langsung ke surga. Misalnya kita dipanggil untuk berdoa bagi mereka yang berada di api penyucian. Doa kita efektif. Tuhan menggunakan doa-doa itu yang merupakan tindakan kasih kita sebagai instrumen rahmat penyuciannya. Allah mengizinkan kita dan mengundang kita untuk berpartisipasi dalam pemurnian terakhir mereka dengan doa dan pengorbanan kita. Ini membentuk ikatan persatuan dengan mereka. Oke. Nah, dan tidak diragukan lagi orang-orang kudus di surga secara khusus mempersembahkan doa bagi mereka yang berada dalam penyucian terakhir ini. Sementara mereka menunggu persekutuan penuh dengan mereka di surga. Ini adalah pemikiran yang mulia dan sukacita untuk melihat bagaimana Tuhan telah mengatur seluruh proses ini untuk tujuan akhir dari perjamuan kudus yang kita dipanggil. Nah, semua itu semua itu aktif, no? Aktif dalam perjamuan kudus, ya, dalam misa yang persekutuan para kudus ini nampak sungguh-sungguh dalam perayaan misa, di mana ya yang ada di surga, yang ada di bumi, dan ada di tempat penantian itu bersatu. No? Oke. Dan oleh karena itu topik kita sore ini adalah persekutuan para kudus. Lihatlah gambar, ada yang para malaikat dengan Allah sendiri dan para santo, dan di tengahnya misa, dan ada umat beriman yang ikuti, dan lihatlah ada sepertinya air yang menghibur jiwa-jiwa arwah-arwah yang di tempat penantian. Oke. Selama bulan November, Gereja Katolik menarik perhatian kita pada doktrin
persekutuan para kudus dengan cara yang sangat istimewa. Pada 1 November kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus yang dikenal sebagai gereja yang berjaya. Dalam bahasa Inggris inilah yang Church Triumphant, ya, yang berjaya. Dan kita gereja yang masih bersiara, itu yang Church Militan atau gereja militan, berjuang untuk mengikuti Kristus dan teladan para santo di surga sambil bukan sambal, sorry. Mungkin masih lapar waktu itu. Sambil mendoakan para arwah di tempat penyucian. Dan pada tanggal 2 November hari ini kita merayakan Hari Semua Jiwa, peringatan gereja yang menderita. Mereka yang telah menyelesaikan ziarah duniawi mereka tetapi jiwanya dalam keadaan penyucian. Tetapi ada kepastian mereka masuk ke surga. Wih, menjadi kaku. Ya. Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik 948. Ungkapan persekutuan para kudus mempunyai dua arti yang berhubungan erat satu dengan yang lain. Yang pertama, persekutuan dalam hal-hal kudus, sancta, dan persekutuan antara orang-orang kudus, ya sancti. Nah, ya, jangan khawatir saya menjelaskan. Umat beriman, itu yang sancti. Ini yang orang-orang. Nah, sancti itu plural dari sanctus. Sanctus satu orang saja. No? Tetapi karena banyak menjadi sancti. Itu yang saya sudah jelaskan. Persekutuan antara orang-orang kudus. Relasi antara semua anggota gereja yang sudah meninggal, yang masih berjuang di bumi ini, dan semua yang masih menderita di tempat penantian. Itulah yang sancti. Ya. Dan apa itu? Persekutuan dalam hal-hal kudus yang sancta. Sancta ini untuk kata benda, kata. Ini atau apa itu? Makan tubuh dan darah Kristus. Ini satu contohnya sancta. Sakramen-sakramen. Ini sudah termasuk dalam itu. Dalam hal-hal kudus. Bukan orang-orang, tetapi hal-hal kudus. Supaya tumbuh dalam persekutuan. Persekutuan itu ada persatuan, koinonia, Roh Kudus, dan melanjutkan ke dunia. So, dua. Kita bersatu, ada persekutuan antara satu sama lain, dan persekutuan dalam hal-hal yang kudus. Yang doa, sakramen, sakramentali, iman kita sendiri, ini yang hal-hal kudus. Kita bersatu, satu iman, satu gereja, satu keyakinan. No? One faith, one Lord, one baptism. Inilah yang hal-hal kudus. Oke, so dua artinya. Tetapi kebanyakan yang penjelasan saya di sini adalah persekutuan antara orang beriman, hidup atau yang sudah meninggal. Nah. Dan selama bulan Oktober, ini sudah. Nah, dalam itu yang bertemulah dengan masukan dari Diakon Rambang. Dalam persekutuan para kudus ada tingkatan penghormatan dalam persekutuan para kudus ini. Penghormatan ini adalah dulya. No? Kalau penghormatan antara satu sama lain yang sudah meninggal itu dulya. Dan itu yang para santo. Atau venerasi kepada semua orang kudus.
Dan hiperdulia atau hyperdulia, dasarnya itu adalah suatu dulia, penghormatan pada makhluk, no, yang sama, sesama kita, tetapi yang agung atau tinggi, yang hanya diperuntukkan bagi Santa Perawan Maria. Ya, menjadi kaku komputer saya. Oi. Nah, ya. Untuk para santo dan para malaikat, dulia, penghormatan, no, pada Bunda Maria itu hiperdulia. Mengapa ada perbedaan? Karena ini berdasar dengan hormat yang diberikan oleh Allah sendiri pada Bunda Maria, no? Salam Maria penuh rahmat, no? Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Di antara semua ya terpujilah. Dan karena juga Bunda Maria bukan hanya penerima keselamatan yang diperoleh oleh Yesus di kayu salib. Bukan hanya penerima, ia juga menerima memang. Oleh karena itu, ia dilahirkan tanpa noda dosa. Yang jaya atau yang keuntungan dari itu kayu salib sudah diberikan pada Bunda Maria itu lebih awal, no? Di awal. Tetapi juga yang beda, yang unik pada Bunda Maria adalah sambil Yesus mengerjakan keselamatan kita, Bunda Maria itu terlibat untuk memperoleh keselamatan kita. Ya, penderitaan Yesus, penderitaan dia juga. Ya, luka Yesus, luka dia juga. Seperti relasi antara ibu dan anak. Oleh karena itu beda penghormatan pada Bunda Maria. Bukan hanya penerima seperti kita semua, tetapi juga ambil bagian aktif sambil keselamatan kita dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Mengerti Bapak Ibu, saudara-saudariku? Oleh karena itu hiperdulia, lebih tinggi. Okay. Penghormatan kepada Bunda Maria dan kepada malaikat dan para orang kudus bukan penyembahan atau pengorbanan yang hanya Allah Tritunggal Maha Kudus yang layak menerima. Ini disebut latria dan dilaksanakan dalam liturgi. Latria itu biasanya dilaksanakan dalam misa karena ada persembahan. No? Worship, bukan hanya devosi, bukan hanya respect atau penghormatan, tetapi adorasi, adoration, worship. Kita berlutut dengan menghormati sungguh-sungguh yang paling tinggi itu. Itulah yang latria. Nah, dan ada yang berdarah. Oleh karena itu, kalau seandainya, apalagi di Kalimantan itu, kalau ada peresmian itu, mereka membunuh babi atau ayam, seharusnya tidak bisa. Karena ini berhala. Karena darah dari ayam itu sepertinya untuk ya seperti dewa-dewa di bumi. No, tidak bisa itu. Dan meskipun pada Allah tidak bisa karena cukuplah darah Yesus Kristus. Cukuplah darah Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menambahnya atau menguranginya karena sudah cukup itu. Oke. Oleh karena itu keunggulan liturgi itu sangat tinggi. Setiap perayaan liturgis sebagai karya Kristus Sang Imam serta tubuhnya yakni gereja
merupakan kegiatan suci yang sangat istimewa. Oleh karena itu kehadiran kita dalam misa itu tidak bisa dilihat sebagai sama saja dengan jalan salib atau rosario atau kerahiman ilahi atau devosi apapun, no, perseraan, karena ini aksi dari Yesus Kristus sendiri sebagai imam agung kita, no, beserta dengan tubuhnya yaitu seluruh gereja. Tidak ada tindakan gereja lainnya yang menandingi daya dampaknya dengan dasar yang sama serta dalam tingkatan yang sama. Oleh karena itu kalau kita mau menolong jiwa-jiwa ke tempat penantian, misalah yang paling efektif. Karena darah Yesus yang menyelamatkan kita, memurnikan semua kita. No? Liturgi adalah pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus lewat pastornya yang tertabis, yang beraksi, no, sebagai alter Kristus. Alter Kristus. So, dalam liturgi berarti ada dua arah. Arah ke atas yaitu pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus, di mana Allah dimuliakan, no? Arah ke atas, kita memuliakan Allah supaya menjadi sempurna lewat Yesus Kristus, no? Oleh karena itu persembahan tubuh dan darah Kristus itu dipersembahkan pada Allah Tritunggal, no? Dan sambil itu dilaksanakan ada yang aksi arah ke bawah dan kita dikuduskan. So dua pandangan ini memuliakan Allah, tetapi sambil itu terjadi kita juga dikuduskan. Oleh karena itu sangat itu istimewa. Keunggulannya tidak ada yang sama dengan liturgi, apalagi dalam misa. Nah, selain misa ada liturgi lain, ya, yang dilakukan oleh ya Ricky dan Riri itu brevir, yang ibadat harian itu. Ini juga liturgi karena kita bukan hanya pribadi, tetapi itu atas nama Yesus Kristus, no, bersama dengan seluruh gereja, walaupun apalagi kalau imam projo kadang-kadang tidak ada komunitas, meskipun ia bersatu mendoakan itu menggunakan brevir, ia bersatu dengan seluruh gereja, dan yang itu efektif itu untuk umat, semua umat. Ini kalau saya doa brevir ini bukan untuk keselamatan saya sendiri, tetapi untuk apalagi kalau engkau pastor paroki, khususnya untuk semua umat dalam paroki saya. Mau saya menyelamatkan, mau saya menguduskan umat paroki saya. Dan itu bisa laksanakan dalam ibadat harian. Oleh karena itu kadang-kadang kita komplain, apalagi para frater, saya tidak merasa itu enak karena beda itu brevir. Memang beda karena ini bukan feelingmu pribadi, ini perasaan untuk seluruh gereja. Ada dalam bagian gereja kita yang tersingkir, menderita atas nama mereka. Itu kita juga doakan itu. Walaupun kita mungkin merasa sedih, tetapi mazmurnya sepertinya bergembira. Saya tidak feelingnya itu karena melalui perasaanmu pribadi. Ini untuk seluruh gereja. Oleh karena itu keunggulannya itu lebih tinggi daripada novena atau doa pribadi. Karena ini bagian liturgi. Seluruh gereja bersamamu. Apalagi yang contoh liturgi adalah semua sakramen. Bukan hanya Ekaristi, tetapi juga baptis, pengakuan dosa, dan seterusnya. Semua 7 sakramen itu
bagian dalam liturgi juga. Karena aksi, no, pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus. Yesus yang membaptis, Yesus yang mengurapi orang sakit, Yesus yang memersatu ya si laki-laki dan perempuan itu menjadi ya dalam sakramen perkawinan. Nah, liturgi adalah puncak yang dituju oleh kegiatan gereja dan sumber segala daya kekuatannya. Itu. Walaupun dalam gereja masih ada kegiatan lain, tetapi tidak disebut sebagai puncak. Semua aktivitas dari gereja itu, katekese, kerja sosial, supaya mereka semua umat itu berpartisipasi, no, pada liturgi yang kudus. Nah, dan menjadi sumber segala dayanya. Dari kekuatan, karena ini, mengapa itu sumber segala daya kekuatannya? Karena Yesus Kristus sendiri, tubuh dan darahnya, tidak ada makanan yang lebih ya punya keunggulan sama dengan darah dan tubuh Kristus. Oleh karena itu sumber segala daya kekuatannya. Oleh karena itu, nah, persekutuan para kudus itu adalah gereja sendiri. Bukan gereja yang di bumi ini, tapi seluruh gereja lengkap. Yang di surga, yang di bumi, dan di tempat penantian. Dan secara istimewa, persekutuan para kudus nampak dalam liturgi kudus. Kalau kita meriahkan misa, sepertinya terbuka langit. Nah, langit dan hadir semua langit itu dalam momen kita di dalam misa ini. Karena kita mengikuti liturgi abadi. Dan itu juga berguna bagi orang yang masih di tempat penantian. Oke, udah. Udah. Semoga kita semua masuk ke surga. Pasti. Stop here. Ada pertanyaan-pertanyaan? Jelas? Jelas dong. Ya. So saya tidak mau hanya yang devosi pada, tetapi konteks yang lebih besar. Lebih besar. Oleh karena itu, mau tanya dong. Ya. Kalau saya mendoakan mami, papi saya yang sudah meninggal, itu bagaimana saya bisa tahu? Karena di katekismus Gereja Katolik, kalau dia sudah ada di surga tidak perlu didoakan lagi. Iya, tidak perlu didoakan lagi. Itu sebagai mutlak, no? Mutlak. Tetapi kita tidak tahu, kita hanya percaya. Bagaimana saya bisa tahu? Dan masih berguna. Karena kalau engkau mendoakan mereka, berarti engkau mencintai. Tanda cinta kasih, tanda rela. I love you mama, I love you papa. No? Ini sepertinya begitu. Tidak ada yang sia-sia. No, tidak ada sia-sia. Dan yang doamu, karena kita ada persekutuan, sepertinya ada sumbangan-sumbangan dari semuanya itu, dan itu diberikan pada yang memerlukan, yang masih membutuhkannya. No, tetapi baguslah, setiap kali ada ulang tahun mama, ulang tahun ayah, dan kalau Natal atau itu Easter lah, Paskah lah, dan hari ini khususnya. Terus saya tahu ayah saya itu memang kudus-kudus, tapi ya doakan. Dan karena ini tanda cinta kasih, relasi. Thank you, Father. Most welcome, sama-sama. Jadi kita tidak usah tahu apa dia, kita percaya dia sudah di surga, tetapi doa tetap doa every day. Dan tidak sia-sia, karena ini membantu juga yang itu. Karena mereka pasti ada di langit itu, surga itu sangat efisien. Bagi-bagi. Oleh karena itu, kita, mengapa saya bertobat? Mengapa saya dihindari untuk buat dosa?
Mungkin karena doa ayah saya, mungkin doa itu Risa mendoakan saya, itu sister-sister mendoakan saya, oleh karena itu saya tidak sadar tetapi menolong saya, no? Karena doa-doa orang lain, no? Dan pasti itu sepertinya banjir, no? Kalau banjir itu seandainya ada yang kontainer, no? Cangkir atau drum itu. Kalau sudah penuh ini pasti mengalir ke yang lain, no? Yeah. Sudah penuh itu mengalir dengan itulah yang doa-doanya itu. Oke, I see. Jadi terus berdoa. Terus berdoa, jangan berhenti. Yes. Karena bentuk cinta kasih. Ini persekutuan dalam cinta kasih. Terima kasih. Silakan yang lain. Iya. Saya mau tanya, boleh? Ini boleh lah. Kita Chinese itu kan kadang-kadang ada apa ya, hari orang meninggal itu apa ya namanya ya? Yang kita harus ke kuburan. Cengbeng. Cengbeng ya. Apa itu boleh menurut ini? Karena ada keluarga saya, kalau tiap cengbeng itu dia benar-benar mendoakan, dia bikin makanan kesukaan, dia sembahyang, dia buat ini. Padahal dia Katolik benar gitu, Ya kalau dipandang bukan persembahan, tetapi hanya tanda cinta kasih, karena memang arwah tidak perlu makan, no? Sudah selesai itu keperluan makan jasmani, sudah selesai. Tetapi sebagai bentuk cinta kasih tidak apa-apa, sebagai itu kita memberi bunga-bunga yang pasti kalori itu mahal-mahal, no? Ini tanda cinta kasih saja. Tanda cinta kasih saja. Mereka tidak memerlukan itu, tetapi ini aksi tanda cinta kasih, dan itu tidak sia-sia. Enggak, maksud aku ada cengbeng itu apakah tradisi atau dianggap apa, Itulah interpretasi. Kalau kita sudah Katolik, sudah Kristen, ini menjadi beda pikiran kita, interpretasi beda. Mungkin aksi kelihatannya dari luar itu sama, tetapi motivasi beda karena kita sudah diubah oleh pikiran Kristen, no? Sesuai dengan iman kita. Ini bukan bahwa mereka akan makan. Sekarang sudah mungkin tidak masuk akal itu, no? Nah, dan ini bukan persembahan pada dewa-dewa, no? Tetapi ini hanya tanda cinta kasih. Karena sambil kita menyiapkan itu, ini favorit mama, favorit itu. Kita itu yang baik, no? Kita berusaha memberi apa yang baik bagi mereka. Sebenarnya yang paling baik, no, adalah yang kita menjadi baik, no? Menjadi baik, kita juga memberi. Mungkin yang favoritnya berikan pada orang yang lapar. Oke, itulah yang favoritmu. Yang favoritmu saya serahkan nanti oleh pada orang miskin. Itu yang berguna. So, karena ada tradisi, tetapi sudah ada beda interpretasi. Tetapi kalau kita mengikuti pikiran yang tradisi bahwa ini memang bagi mereka dan seperti persembahan, ini sudah berhala, no? Berhala. Jangan lagi. No, oleh karena itu, semakin kita tahu iman kita, semakin kita mengurangi ini dan kita buat yang lebih efektif, no, lebih menolong pada mereka. Kalau kita kasih makanan bukan di kuburan, tetapi pada orang miskin atas nama ayah, atas nama mama, ini yang lebih berguna bagi saya. Oke, gitu. Thank you, Mo. Oke. Silakan yang lain. Mungkin sudah jelas. Romo. Yes, ya Pak David. Saya mau tanya, apa kita sekarang ini sedang mengalami api penyucian di dunia ini? Bisa juga. Ya, bisa juga. Contohnya apa, Romo? Yang sedang di penyuciannya itu
seperti apa gitu Romo? Seperti yang saya sudah katakan, itu memurnikan kita sendiri. Karena semua dosa itu adalah ketidaksempurnakan cinta kasih kita. Karena kalau kita mencintai Allah, sungguh-sungguh kita tidak buat dosa. No? Nah, karena tujuannya itu cinta kasih menjadi bersatu dengan apa yang kita mencintai. Kita bersatu dengan siapapun. Kalau dengan kasus ini dengan Allah. Satu delay pun menyakiti kita sendiri, karena ini kerugian kita. Kalau satu momen yang meskipun sedikit itu kita terpisah dengan Allah, itu penderitaan, no? Dan kita menyadari itu karena cinta kasih, yang mungkin kesadaran cinta kasih itu, saya pikir ini muncul kalau kita di tempat penantian. Kita kesadaran bahwa, Allah itu sungguh-sungguh baik, tetapi mengapa saya itu, ya saya malulah, saya buat sesuatu yang menjadi saya layak, tetapi cinta kasih kita sendiri yang memurnikan kita, yang memurnikan. Dan waktu itu cinta kasih kita dan cinta kasih Allah tidak terpisah. No. Ya, kita tidak terpisah, tetapi ya konsekuensinya itu karena kesadaran Allah dan kesadaran kesalahan kita juga bergabung itu. Oleh karena itu ya itulah kita dimurnikan di sini supaya tidak melepaskan semua kecenderungan untuk dosa. No, ya itu dipandang dalam cinta kasih. Kalau itu yang seperti yang saya gambarkan, dua pacaran itu terpisah, ya suatu momen pun tidak hadir dengan di depan ya pas. Ya, yang saya mencintai, cinta saya atau sayang saya itu penderitaan. Mengapa itu? Gitulah. So oleh karena itu penderitaan yang manis, sakit manis. Bukan karena Allah itu murka-murka, karena oleh Allah itu begini-gini. No, cinta kasih sendiri yang menghukum kita. Cinta kasih menghukum kita. Mengapa saya berbuat yang begini? Gitulah. Biar kita mengurangi dosa ya. Ya. Cintailah Allah dan kita menjadi sempurna. Cinta Allah sungguh-sungguh di bumi ini, dan kita sudah ada kesadaran bahwa harus kita tidak itu. Dan apalagi kalau kita berapi-api, berkobar-kobar mencintai Allah, kita masih bertanya, Tuhan apa lagi yang saya bisa lakukan? Apa lagi? Karena 100% kita memberikan nyawa di diri kita pada dan semua kekuatan kita pada Allah. Oleh karena itu, ya ada beberapa santo tidak berhenti sehingga mereka mati masih muda karena setiap momen mereka mau serahkan pada Tuhan. Iya. Makasih Romo. Setiap momen. Oke. Makasih. Jadi api pencucian bisa ada di dunia ya? Bisa lah. Oke. Karena di dunia ini adalah waktu untuk buat baik. Kalau kita sudah sudah stop perhitungan merit kita, the place for merit, memperoleh. Saya tidak tahu apa merit dalam bahasa Indonesia itu. Itulah masih bisa mengumpulkan kebaikan. Karena kalau sudah kita berhenti, sudah tidak merit lagi, tidak ada plus lagi, tidak dihitung lagi, sudah selesai penghitungan kebaikan kita, sepertinya begitu. Nah, karena inilah kemiskinan bahasa, sudah berhenti, no? Oleh karena itu, disitulah kita buat kita semua di surga itu penuh. Tetapi bagaimana
kapasitas kita untuk memenuhi beda-beda. Mungkin ada yang cangkir, ada yang drum, ada seperti besar seperti kolam berenang. Karena itu yang cinta kasih kita yang besar. Oleh karena itu dipenuhi dengan lebih. Saya mah happy, tapi sungguh yang itu, yang kehausannya, kerinduannya pada Allah itu seperti samudera juga. yang kebahagiaanmu itulah, gitulah. Tapi semuanya penuh, gitu. Ya, kalau punya kita kesadaran itu tidak berhenti melayani Tuhan, melayani sesama. Dan memang beberapa santo itu sudah menerima inspirasi ini. Oleh karena itu kita mengerti mengapa beberapa santo itu memang tidak berhenti, selalu mengambil kesempatan untuk mencintai Tuhan. Kalau penderitaan datanglah. Saya memilih itu duri daripada mahkota yang emas. Serahkan, datanglah pada kehidupan saya. Itulah kalau kita berani begitu. Tidak ada lagi hal-hal duniawi yang bisa memisahkan kita antara kita dan Allah sendiri. Nah, itu yang dialami oleh Paulus. Apa saja, tenggelam berapa kali, ya yang kapal saya itu tenggelam ya berapa kali saya dianiaya, dimaki-maki, diderak, datanglah semuanya. Padahal dia masih bersyukur pada Allah. Nah, tempat penantian itu Paulus itu sudah di bumi. Nah, karena tahu bahwa ya salah besar dulu. Semakin kita tahu siapakah kita, semakin kita juga itu membuat keseimbangan, keseimbangan dalam hidup kita, mencintai. Oke. Lagi. Father, saya mau tanya. Iya, silakan. Jadi judulnya bersyukurlah kalau kita masih bisa mengalami api penyucian di dunia. Oh iyalah. Ya, terus pertanyaannya, ya kan, Father. Satu sisi beruntung juga. Iya. Enggak, Father, pertanyaannya kalau orang yang sudah meninggal terus masih harus mengalami api penyucian itu doa orang yang masih hidup untuk mereka itu benar-benar berpengaruh besar buat mereka semua gitu ya, Father, pertanyaannya. Iya, baiklah. Yes, ya efektif itu yang ajaran gereja itu. Oleh karena itu kami punya santo namanya Juan Masias. Ya bruder, kalau ada waktu bebas, ia berdoa rosario untuk arwah-arwah di tempat penantian. Itu selalu itu. Karena ya tugasnya itu ada porter. Porter itu hanya membuka pintu dan menerima tamu. Dan itu saja. Oleh karena itu ya banyak waktu bebas, tetapi waktu bebasnya itu digunakan untuk doa rosario, demi keselamatan itu jiwa-jiwa ke tempat. Dan ada momen dalam hidupnya itu ya mengalami penglihatan dan para jiwa-jiwa yang menyelamatkan itu nampak. Oh, terima kasih Awan. Terima kasih. Oleh karena itu ya satu gambar itu patungnya adalah ada jiwa-jiwa di tempat penantian dan ada rosario yang itu. Ada rosario yang mereka ya jiwa-jiwa itu memegang itu. Karena lewat itu mereka diselamatkan. Ini menjadi juga apostolate atau kerja bakti bagi arwah-arwah untuk terus-menerus mendoakan mereka, menyelamatkan mereka. Dan kita juga dibantu. Karena tidak ada yang permanen. Dan kalau mereka sudah ada di surga, pasti mereka berterima kasih. Membalas juga kebaikan kita. Kadang-kadang saya juga itu, ya tolonglah ya arwah-arwah yang saya mungkin dalam misa. Karena saya ada kebutuhan. Nah, pasti kadang-kadang, wah terima kasih ya, sudah dikabulkan.
kita sudah ada itu teman-teman, no, apalagi kalau orang tua atau keluarga, no. Tapi yang bagi orang yang mungkin sudah dilupakan, tidak ada lagi yang mendoakan mereka, no. Ya, ini doa kita sangat berguna. Apalagi dalam intensi misa kita selalu ada. Oleh karena itu gereja tidak pernah selalu dalam misa itu arwah-arwah itu diperingati, no. Ya, didoakan. Father, boleh tanya? Yes. Apa lagi, Lila? Ya, saya mau tanya, Father. Saya kalau misalnya orang yang saya doakan itu bukan beragama Katolik, Father. Ya. Ya, seperti itu kayak saya berdoa untuk juga. Papa saya. Papa kan bukan Katolik gitu kan. Jadi apakah dia akan ada di api pencucian juga atau seperti apa, Father? Kita tidak tahu. Ya, memang it's a good question, no? Karena masih lebih banyak yang bukan Katolik daripada yang Katolik di dunia, benar? Bagaimana yang bukan Katolik, no? Kita serahkanlah saja pada kebijaksanaan Allah. No, kita doakan mereka. Ini doakan mereka. Ini menjadi bentuk bahwa kita care, bahwa kita peduli dengan mereka. So, Lila, teruskanlah saja doakan itu arwah-arwah orang tua, no, lagi yang ayah cinta, no. Ya, tidak sia-sia itu, semua itu berguna. Okay, thank you, Father. Most welcome. Ini Father, yang Muslim saya doakan semua. Ya. Karena semua itu yang kakung, yang ini segala macam, terus malah bilang Tuhan terima kasih Tuhan memperhatikan dia melalui saya, Tuhan tolong, memang mereka tidak seiman dengan saya, bicara sama Tuhan bahwa baik. Ya, karena dia pun saya ada di dunia ini bagian dari rencana Tuhan kan melalui dia dari pihak papi gitu kan, jadi berkaitan, jadi menurut saya bukan sesuatu yang terpisah. Tiada dia, tiada saya. Iya, memang. Saya terlalu dengan mengikat sekali, jadi saya semua yang bahkan saya sendiri tidak tahu itu tidak. Iya. Kita serahkanlah pada Tuhan, tetapi cinta kasih kita pada arwah-arwah itu, no, meskipun karena cinta kasih ada balasannya sendiri dari Tuhan. Meskipun cinta kasih kita tidak dibalas, tetapi cinta kasih itu sudah ada harganya, sudah ada nilainya sendiri, no. Oleh karena tidak sia-sia, dan Allah itu mau melihat bagaimana kita mencintai orang lain, apalagi yang miskin, yang terpencil dan dilupakan. Saya pikir dalam penyelenggaraan ilahi, Allah juga mau bahwa kita berdoa pada orang-orang yang bukan Kristen, bukan Katolik, yang dengan agama lain. Karena cinta kasih itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan agama pun tidak bisa dibatasi dengan agama pun. Cinta kasih ini bisa disampaikan pada semua orang. No? Sebagaimana Yesus Kristus juga tidak membatasi diri sendirinya, no? Meskipun yang orang dari Syria, Fenisia itu ya menolong orang itu, meskipun ia bukan orang Yahudi. Oke. Ya, terutama Romo sebenarnya untuk orang-orang yang terlupakan. Iya. Yang terlupakan keluarga. Saya terutama untuk orang-orang yang sudah dilupakan oleh keluarga atau siapapun, melalui doa ini saya mendoakan mereka. Bagus. Ya, saya juga itu doakan itu. Dan kalau saya itu mau ada sedikit egois, yang pasti mungkin satu Salam Maria saja sudah bisa masuk ke surga, saya itu doakan. Ya, supaya menolong saya. Yang hanya satu Salam Maria bisa masuk, saya doakan itu. Supaya melepaskan banyak orang, jiwa-jiwa dari tempat penantian itu. Ya, tidak tahu. Tetapi semua doa itu berguna. Nah, karena menambah cinta kasih kita pada Allah dan menambah cinta kasih kita pada sesama. Oleh karena itu selalu berguna. Oleh karena itu kesucian santo itu
berguna pada semua orang. Karena itu dalam persekutuan para kudus, kekurangan orang lain itu bisa dipenuhi oleh orang lain. No? Kita membantu satu sama lain. Itu yang persekutuan dalam para kudus dalam cinta kasih. Ya. Ada beberapa Kristen selalu kan bilang mereka kan tidak boleh mendoakan orang meninggal. Karena seperti di firman, biarlah orang meninggal mengurus dirinya sendiri, seperti itu kan yang namanya. Nah, ada beberapa pertanyaan, tetapi apa yang harus kita jawab? Ya, saya jawabnya begini, saya berdoa kepada dia karena rasa cinta saya kepada yang saya doakan. Kalaupun itu tidak mempengaruhi dosa mereka, ya nggak apa-apa. Saya doa, tetapi kalau itu ternyata mempengaruhi belas kasih Allah kepada mereka dengan dosa, kalian rugi loh. Iyalah, rugi kalau menolak. Itu jawaban saya. Jadi pribadi kan doain saya dong, Riz. Nah, iya, saya doakan. Masa cinta saya nggak doain? Nah, saya nggak penting apakah itu berguna atau tidak. Enggak. Berguna itu. Doakan saja. Ternyata itu berguna, kamu rugi loh. Kenapa? Memang. Ya, maksudnya itulah jawabannya, karena saya juga tidak pernah tahu. Confirm itu kan tidak ada yang bisa confirm kan, Romo, ya kan? Tetapi itulah berdoa, tetap berdoa, berguna atau tidak. Ya. Kalau ternyata berdoa, kamu rugi. Memang. Itu. Ya. Oke, terima kasih. Saya ada Zoom meeting lagi. Saya sudah dipanggil 3:30. Tapi berdoa dulu dong. Iyalah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hari ini gereja mendoakan semua arwah yang di tempat penantian. Oleh karena itu Tuhan, kami berusaha untuk memperingati mereka dalam konferensi ini, dalam doa kami, dalam itu perbuatan baik kami. Semoga semua tindakan kami saat ini menolong mereka dan menolong kami sendiri, supaya kami yang masih berjuang di bumi ini dengan hal-hal yang mungkin bukan sesuai dengan kehendak kami sendiri, tetapi bagian kehendak-Mu, memurnikan kami supaya cinta kasih kami padamu bukan tergantung dengan situasi yang baik, situasi yang enak, tetapi kami setia dalam cinta kasih apapun yang terjadi dalam hidup kami. Berikanlah kami itu kesempatan di bumi ini untuk berbuat yang baik, dan supaya kami harapan kami bahwa kami berreuni abadi di dalam kerajaan-Mu bisa terjadi. Semoga semua yang mengikuti Zoom ini bersama-sama melihat satu sama lain di surga. Dan semoga semua juga yang kita doakan hari ini, semua arwah-arwah ini itu juga masuk ke surga dan mungkin nanti menyambut kami saat waktu kami sudah meninggal dunia ini. Semoga dengan pertolongan para santo di surga itu kami juga dibantu di bumi ini, dan khususnya saat Engkau memanggil kami dan menghentikan perjalanan kami di sini di bumi ini. Semuanya itu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati semua kita yang hadir dalam Zoom ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mohon pamit karena saya masih ada. Terima kasih Father Riza. Sama. Terima kasih Father.